Para ahli sejarah sampai saat ini belum punya kesepakatan mengenai waktu yang tepat masuknya Islam ke Minangkabau. Hal ini terutama karena belum ditemukan bukti-bukti sejarah tertulis di Minangkabau. Peninggalan sejarah berupa bangunan seperti masjid, batu nisan lainnya, maupun catatan tertulis lainnya yang tidak dapat memberikan kepastian. Beberapa sumber yang dapat dipercaya dan lebih memberikan kepastian terutama berasal dari luar Minangkabau. Menjelang Islam masuk, adat yang aslinya animistik, dinamistik, dan naturalistik yang sudah berakulturasi dengan unsur-unsur Hindu-Buddha adalah satu-satunya pedoman hidup bagi masyarakat Minangkabau. Setelah itu datanglah agama Islam yang juga menuntut kepatuhan yang lebih ketat. Secara perlahan agama Islam kemudian juga memasuki kehidupan kaum bangsawan di Istana Pagaruyung. Raja-raja yang sebelumnya beragama Buddha beralih memeluk Islam. Pada tahun 1970, Mansur memperkirakan raja yang pertama memeluk Islam adalah Sultan Alif yang berkuasa sekitar tahun 1560. Sebelumnya, walaupun kerajaan Pagaruyung masih merupakan kerajaan Buddha, sejak abad ke-15, sebagian penduduk Minangkabau sudah memeluk agama Islam. Baru setelah Sultan Alif dan keluarga raja beragama Islam, seluruh alam Minangkabau dapat dipandang menjadi daerah Islam. Sultan Khalifatullah berasal dari keluarga Raja Pagaruyung, bukan datang dari luar. Dia diangkat sebagai Raja Basa Ampek Balai dan Rajo Selo. Sesuai dengan ajaran Islam, hampir semua nama generasi masa itu disesuaikan dengan nama yang berbau Islami. Kerajaan Pagaruyung Islam tidak mempunyai angkatan perang seperti Aceh, Banten, Demak, dan kerajaan Islam lainnya, yang setelah masuk Islam segera membentuk angkatan perang yang kuat. Nagari diperintah dan diatur oleh penghulu-penghulu yang juga mengatur hubungan dengan sesama nagari. Hukum tertulis tidak ada, yang ada hanyalah hukum yang tidak tertulis, yang diwariskan secara lisan seperti petata petiti. Setelah Sultan Alif wafat, dia digantikan oleh yang dipertuakan Raja Bagewang II. Raja ini adalah kemenakan dari Raja Bakile Alam, yang sebelumnya menjadi raja ketika kerajaan masih bercorak Buddha Bairawan. Raja Bagewang II berbeda dengan mamaknya. Semasa pemerintahan Sultan Alif, dia telah memeluk agama Islam. Raja sebelumnya adalah Sultan Abdul Jalil. Dalam masa pemerintahan raja inilah surat menyurat sudah menggunakan stempel yang bertuliskan huruf Arab. Dia adalah kemenakan Raja Jambi yang menerima warisan menduduki jabatan Raja Alam di Kerajaan Pagaruyung. Sebelumnya Abdul Jalil memangku jabatan sebagai Raja Adat di Buo. Setelah menjadi raja, dia diberi gelar yang dipertuan Raja Alam Muningsah I. Pada masa kekuasaannya, Sultan Abdul Jalil berhubungan dengan Kerajaan Negeri Sembilan di Malaysia, dan dialah yang mengangkat raja di sana. Pengganti Sultan Abdul Jalil adalah yang dipertuan Rajo Basusu Ampek yang bergelar Raja Alam Muningsah II. Dalam masa pemerintahannya, raja ini tidak banyak memperbuat, akan tetapi keadaan kerajaan dan daerah-daerah rantau senantiasa aman. Raja selanjutnya adalah Sultan Ahmad Shah. Pemerintahan bercorak desentralistis berdasarkan hukum Islam dan hukum adat. Lazim disebut dengan Tunku Nantigo Sajarangan atau Tali Tigo Sapilin. Ada 3 orang raja yang berkuasa, yaitu Raja Adat di Buo, Raja Ibadat di Sumpur Kudus, dan Raja Alam di Pagaruyung. Ketiganya disebut dengan Rajo Nantigo Selo. Raja Adat adalah pemegang adat dan limbago. Keturunannya sampai sekarang masih disebut dengan orang istana atau keturunan raja-raja di Pagaruyung. Raja Ibadat adalah pemegang hukum tinta Allah, menegakkan imam di alam yang memegang tinggi tinta Allah dan mengerjakan suruhan Nabi. Raja Alam merupakan koordinator dari adat dan ibadat. Di bawah kedudukan raja terdapat Basa Ampek Balai, yang terdiri dari Datuk Bandaro di Sungai Tarap, Tuan Kadi di Padang Gantiang, Tuan Indomo di Sarwaso, dan Tuan Mangkudun di Sumanik. Datuk Bandaro yang mengetahui Basa Ampek Balai bertugas menjalankan pemerintahan seperti yang digariskan oleh Rajo Nantigo Selo. Di bawah Basa Ampek Balai terdapat manti yang jumlahnya banyak. Di bawah manti terdapat dubalai yang jumlahnya lebih besar daripada penghulu. Penghulu dan dubalang yang berhubungan langsung dengan rakyat. Dubalang bertugas mengamankan anak nagari sebagai pagar kampuang. Ia menjaga ketertiban dan keamanan dalam nagari. Kerajaan Pagaruyung diperintah berdasarkan adat dan syarak.
Dan seperti yang dirumuskan dalam pepatah adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah. Sampai saat datangnya pemurnian agama Islam di Minangkabau yang dilakukan oleh Haji Miskin, Haji Piobang, dan Haji Sumanik. Setelah 3 orang haji tersebut pulang ke Minangkabau, dimulailah usaha memurnikan ajaran agama melalui gerakan Padri yang berhadapan dengan Nandi Patuan Rajo Alam Pagaruyung yang terakhir, Arifin Muning Syah Alam, bertempat tinggal di Gudam. Gerakan Padri yang dipimpin oleh Harimau Nan Salapan, julukan untuk 8 tokoh gerakan Padri, meluas sampai ke Tanah Datar. Mereka mendapat perlawanan yang sengit karena Tanah Datar adalah pusat kedudukan Raja Pagaruyung. Keluarga raja dan para penghulu masih mempunyai wibawa besar di mata rakyat. Namun peristiwa yang sangat mengejutkan penduduk yang terjadi pembunuhan keluarga Raja Pagaruyung di Koto Tonga yang dilakukan oleh kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Lelo bawahan dari Tuanku Rao. Golongan adat dan hampir seluruh anggota keluarga raja di Pagaruyung punah. Hanya Raja Arifin Muning Alam Syah dan cucunya dapat melarikan diri dari kepungan dan pembunuhan kaum Padri.